Saudara, kembali di Sedang Viral bersama saya Regina Valeria. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah bagi 50% ASN-nya. Ini sebagai salah satu cara untuk kurangi polusi udara di ibu kota. Kita bahas kebijakan tersebut bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi, apa kabar Pak Trubus? Ya, selamat pagi. Selalu sehat, Pak. Udah, eh, yuk. opini Anda soal ASN akan memberlakukan WFH untuk mengurangi polusi udara, apakah akan efektif? Iya, melihat bahwa kebijakan penerapan WFH untuk mengurangi polusi udara jelas tidak efektif, Mbak. Karena apa? Karena polusi udara ini tidak semata-mata disebabkan oleh aktivitas moda transportasi ya, tetapi juga oleh aktivitas industri, Mbak. Kemudian di sini juga karyawan itu juga tidak saja ASN, tetapi juga yang bermobilitas itu adalah non ASN, dalamnya karyawan swasta. Nah, di satu sisi juga masyarakat juga masih bermobilitas sebagaimana kehidupan sehari-harinya dalam mencari nafkah, entah itu di pasar-pasar tradisional atau di mal-mal atau di tempat-tempat lain juga masih beraktivitas normal, Mbak. Sehingga polusi udara akan tetap ada. Yang kedua justru kalau hanya WFH ini kan seolah-olah menjadi ini, Mbak, obat mujarab ya untuk mengatasi segala hal. Dalam ini kebetulan kita konteksnya polusi udara. Nah, padahal polusi ini selain dikatakan tadi oleh aktivitas moda transportasi juga ada dari industri. Nah, industri ini ada yang manufaktur yang kebetulan masih mengepul asapnya baik yang di timur Jakarta maupun di wilayah barat Jakarta. Ya, artinya mereka mengepung Jakarta. Di timur ada Kerawang, di barat ada Tangerang yang industrinya cukup banyak, asapnya luar biasa. Di satu sisi juga 100 kilo dari Jakarta ini ada juga PLTU, Mbak, yang menggunakan batu bara juga. Puluhan itu jumlahnya. Nah, itu juga mengumpulkan asap yang asapnya juga berlari ke Jakarta. Jadi dalam hal ini tentu kemudian kalau hanya moda transportasi yang yang disalahkan atau dianggap sebagai sumber masalah, itu menurut saya juga terlalu simplistis gitu, Pak. Itu simplistis karena apa? Karena moda transportasi ini mungkin menyumbang tidak akan sampai di tataran masih di bawah 50% lah saya rasa itu. Dan apalagi kemudian data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH itu kan dari 44% itu ternyata dari kendaraan bermotor roda 2. Mmm, Nah, artinya dari Anda sendiri tidak setuju, menurut Anda ini tidak akan efektif begitu ya Pak, kalau hanya WFH untuk memerangi polusi udara? Apalagi kan memang tadi seperti yang Pak Trubus sampaikan, tidak hanya karena, transportasi saja polusi udara ini terjadi, banyak sumber lainnya. Nah, jadi sebetulnya kebijakan apa yang harus dilakukan dan diambil oleh pemerintah Pak untuk, menanggulangi polusi udara ini sendiri? kalau mau mengurangi polusi udara, ada satu. Yang pertama adalah Jakarta ini punya Pergub 66, Mbak, Heeh. 2020 tentang kewajiban uji emisi. Ya, Mmm. jadi semua kendaraan diuji emisi itu harus diberlakukan secara menyeluruh. Nah, tetapi uji emisi ini juga harus disertai kebijakan lainnya, Mbak. Jadi kebijakan WFH harus didukung oleh kebijakan lainnya, yaitu misalnya pembatasan usia kendaraan, seperti jadi di Singapura itu kesian kendaraan. Nah, itu yang paling paling kalau konteksnya moda transportasi. Tapi kalau yang kedua konteksnya itu bisa saja mobilitas seperti yang dilakukan oleh China misalnya itu menekan mobilitas. Jadi mobilitas masyarakat ditekan sedemikian rupa, dikendalikan melalui kebijakan intervensi dari pemerintah, yaitu menutup segala aktivitas masyarakat selama tempo tertentu. Waktu kalau kita ya 3 bulan misalnya, 3 bulan atau sekarang tanggal 21 Agustus sampai nanti 21 Oktober ya, itu ditutup Mmm. semua, Pak. Jadi itu yang bisa dilakukan di mobilitas masyarakat dengan konsekuensi tentu
pemerintah memberikan insentif ataupun bansos-bansos sebagaimana nanti yang terjadi pada saat penanganan pandemi COVID. Nah, yang ketiga menurut saya penting juga adalah ada keberanian, Mbak, keberanian dari elit kita, pemimpin kita. Jadi pemimpin itu harus berani melakukan law enforcement, penindakan kepada tempat-tempat yang menjadi sumber terjadinya polusi. Misalnya kalau PLTU apa yang berbasis batu bara ya tutup saja itu, gitu ya. Jadi yang apa istilahnya industri-industri apa manufaktur yang mengumpulkan asap yang melebihi dari batas yang ditentukan oleh standar KLH, ya ditutup saja itu. Jadi harus ada keberanian sungguh-sungguh untuk menutup ini semua. Nah, jadi yang terakhir menurut saya memang paling bagus juga adalah bagaimana kemudian masyarakat itu diberikan satu edukasi bahwa polusi ini berbahaya sehingga pemerintah itu harus duduk bersama, Mbak. Jadi pemerintah DKI Jakarta jangan jalan sendirian. Jakarta ini masyarakatnya ada yang dari negara tetangga, yaitu wilayah penyangga. Jadi mereka itu duduk dengan wilayah penyangga. Pak PJ Gubernur ini harus punya keberanian. Panggil, duduk semuanya itu bukan panggil ya. Mungkin yang bisa memanggil itu pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu berkoordinasi dengan pemerintah. Pak PJ Gubernur ini kan orang pusat juga. Jadi itu kepala daerah di wilayah penyangga itu diajak duduk bersama. Jadi menentukan bersama. Artinya apa? Artinya dicari solusi secara kolektif, kolegial di situ bersama-sama musyawarah mufakat untuk memecahkan masalah solusi. Misalnya terhadap pemberlakuan WFH ini tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah penyangga itu. Kemudian kaitannya dengan aktivitas kendaraan ini ya uji emisi tidak hanya Jakarta tapi juga uji emisinya juga wilayah penyangga. Ganjil genap selama ini pun hanya berlaku di Jakarta, ya ganjil genap terapkan juga di wilayah penyangga. Jadi semuanya itu berkoordinasi, Mbak, termasuk dalam rangka menutup tempat-tempat yang selama ini menjadi sumber terjadinya polusi seperti industri. Itu kan di wilayah Kerawang misalnya, atau di wilayah Tangerang atau di wilayah Bogor, itu kan keberanian pemerintah untuk secara sungguh-sungguh melakukan ini. Yang terakhir, Mbak, ketika menurut saya selama ini penanganan masalah polusi di Jakarta dan di Indonesia ini nggak banyak kemajuan, Mbak. 15 tahun terakhir ini menurut data Walhi itu ya nggak berubah kok, hanya itu saja, nggak ada perubahan penanganan apapun. Bahkan masyarakat itu pernah melakukan class action, gugatan ke PT TUN, ya, dan di situ diputuskan pengadilan bahwa presiden yang digugat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Gubernur DKI Jakarta telah salah dalam hal penanganan pandemi COVID karena tidak sungguh dianggap perbuatan melawan hukum. Nah, di situ ada perintah untuk melaksanakan dalam upaya mencegah polusi. Tapi bukannya melaksanakan putusan itu, Mbak, tetapi yang terjadi para pemimpin kita itu malah melakukan kasasi. Jadi kita ini negara hukum katanya, tapi nggak menghormati putusan pengadilan hukum. Padahal itu masyarakat hanya meminta class action supaya ada perhatian yang sungguh. Tapi yang terjadi pemerintahnya cuek, Mbak. Jadi ini semuanya sebenarnya sudah terlambat, Mbak, dengan polisi ini. Yang menurut saya lama begitu ya, Pak. Udah lama, dan ini hanya sekedar pencitraan saja, Pak, karena mau 2024 masyarakatnya sudah pada dampaknya kan masalahnya dampaknya sudah kemana-mana, Mbak. Betul. Batuk pilek lah, yang AIDS pala ya itu jadi ribut. Jadi seolah-olah baru ini sebenarnya masyarakat pemerintah sendiri nggak terlalu ini kok, nggak terlalu serius, Mbak, masalah ini enggak. Ya di ini aja lah, menurut saya abai saja persoalan, karena menganggap begini, Mbak, bahwa persoalan polusi itu sama dengan kondisi yang tahun 2019 ya. Itu ya nanti akan menghilang sendirinya, Mbak, dengan hujan, dengan iklim, hanya waktu tertentu saja kok, Mbak, nggak terlalu menyebabkan satu hal yang misalnya selama 1 tahun terus seperti itu gitu ya, berlama, tapi paling 3 bulan ya. Jadi waktunya itu fluktuatif. Kalau kita lihat tingkat kepekatan Jakarta pun ya polusinya itu ini naik turun, Mbak, fluktuatif. Jadi itu yang menganggap mereka para elit itu nggak terlalu signifikan. Yang kedua, tidak mendatangkan cuan, Mbak, karena itu membuang cuan banyak ya. Jadi kalau misalnya menutup industri itu kan otomatis banyak karyawan yang harus PHK. Investornya juga pada kabur semuanya, ya kan, kalau mau ditutup
PLTU-nya nanti otomatis kita dengan batu bara itu yang paling murah kan, sementara kita membutuhkan listrik, sementara kita sekarang mewajibkan kendaraan menggunakan listrik, ya Listrik. butuh listrik, ya kan itu, jadi nggak mungkin Mbak. Jadi secara teori itu akan teorinya cost and benefit Mbak, banyak cost-nya dari benefit yang didapat. Benefitnya. Pemerintah nggak akan melakukan apapun Mbak, gitu. Berarti dari pandangan Anda memang pemerintah sejauh ini memang terlihatnya belum melakukan apapun begitu ya Pak, dan memang tidak melakukan apapun, pemerintah terlihat juga tidak serius begitu untuk menangani polusi ini sendiri. Apakah perlu Pak Trubus ada lagi nih class action untuk gugat pemerintah supaya benar-benar nih serius memberlakukan green policy ini, karena ini kan lagi rame nih Pak Trubus sekarang. Ya kalau menurut saya sih udah nggak ada urgensinya juga Mbak. Kalaupun mau melakukan gugatan kepada ini rezim sekarang tinggal setahun lagi bubar Mbak, sudah nggak mungkin lagi kan, sudah berganti kepemimpinan lagi. Sedangkan yang kemarin saja yang sudah digugat masyarakat, putusan pengadilan tahun itu sendiri, class action itu sendiri, sampai hari ini tidak ada kejelasan. Setelah kasasi itu kan, terus kasasi itu kan sebenarnya bentuk penghindaran Mbak, menghindari dari tanggung jawab tuntutan sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi dalam hal ini kalaupun mau class action lagi juga percuma saja Mbak, nggak akan banyak berubah juga ya, dan itu akan membuang energi yang jelas. Memang yang terjadi adalah polusi ini tidak akan tertangani ya nanti cuma sebentar aja ini dan lebih parah lagi kan sebenarnya kalau ini WFH terus kelamaan Mbak, ini juga akan berdampak ke ekonomi Mbak, itu masalahnya. Dampak ekonominya kita sudah dihantam pandemi COVID selama 3 tahun, ekonomi baru mau merangkak naik, sudah otomatis dihantam WFH. Ini WFH ini juga dampaknya besar Mbak, lihat aja nanti baru sekarang, walaupun nggak signifikan, tapi kalau kelamaan ya signifikan juga gitu. Lama dalam arti mobilitas masyarakat jadi terganggu oleh adanya kebijakan WFH itu, begitu loh Mbak. Jadi ini kan semuanya akan menimbulkan satu persepsi, malah menjadi polemik juga nanti, politisasi karena menjelang 2024 kan serba politik Mbak, jadi nanti terjadi politisasi terhadap penanganan polusi ini untuk kepentingan meraup konstituen Mbak, meraup suara, itu biasa. Itu tadi ya, memang keputusan apapun yang diambil sekarang memang pasti menimbang-nimbang cost benefitnya gitu kan ya Pak Trubus. Bingung begitu ya sekarang tuh harus gimana. Nah tapi kan rencananya ini kan untuk WFH ASN sendiri Pak Trubus dilakukan selama 2 bulan gitu ya. Tapi katakanlah kalau menurut Anda sendiri melihatnya cukup nggak sih Pak waktu 2 bulan ini untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota gitu. Apakah pengalaman kita saat pandemi COVID-19 kemarin untuk membirukan langit Jakarta itu bisa berhasil? Ya kalau pandemi COVID itu ya kan memang istilahnya orang sampai berromantisasi gimana sih Gunung Salak bisa terlihat dari Jakarta gitu ya. Wah, itu sangat terjadi itu. Tetapi kan persoalannya itu situasi force majeure, situasi pandemi, di mana mobilitas masyarakat waktu itu sangat ditekan kan, dan pemerintah secara sungguh-sungguh karena memang tekanan dunia internasional juga waktu itu, artinya COVID ini tidak jadi alam di Indonesia tapi di semua negara kan gitu. Nah sekarang yang kaitan dengan polusi tentu tidak akan banyak berubah Mbak, dalam arti 2 bulan itu ya nanti otomatis sebenarnya nggak memperlakukan apapun juga hilang sendiri polusinya, karena nanti akan musim hujan ya kan, berubah lagi, dan otomatis juga anginnya akan berubah lagi. Jadi menurut saya memang apapun yang akan dilakukan, bukan kita pesimis ya, tetapi kalau kebijakan hanya berjangka pendek, kebijakan itu sifatnya hanya sektoral, parsial, itu nggak akan membuahkan hasil apapun Mbak. Tidak akan efektif begitu ya Pak? Nah kan WFH-nya cuma Jakarta, ASN Jakarta jumlahnya berapa sih Mbak? Seberapa KLH kementerian dan lembaga itu jumlahnya juga nggak banyak, lebih banyak pegawai swastanya Mbak, pegawai banyak dari masyarakatnya. Kalaupun mereka ASN disuruh di rumah, itu nggak akan di rumah, mereka akan bekerja keluar, jalan-jalan ke kafe, ya kan, nanti ke mal-mal, ujung-ujungnya bermobilitas juga Mbak, ngeluarin asap juga kan gitu. Jadi itu nggak akan ada nggak ada hal yang menurut saya berharap kita terlalu berhalu akan terjadi perubahan signifikan, itu enggak Mbak, itu hanya sekedar ya yang penting ada kebijakan, ada intervensi pemerintah, ya kelihatan ada
ada yang Ada, dilakukan. iya, ada Apalagi di DKI Jakarta kan hanya gubernur hanyalah PJ ya kan, tidak terlalu Hmm. ini juga kan gitu dong Mbak. Jadi cara berpikirnya simpel aja sebenarnya. Baik, artinya memang kebijakan WFH untuk ASN ini sendiri dinilai tidak efektif begitu ya dari Anda sendiri ya Pak Trubus sebagai pengamat kebijakan publik, bahwasanya ya seperti yang kita sampaikan tadi ya Saudara dan Pak Trubus, kalaupun ASN WFH tidak ada yang menjamin siapa yang akan mengawasi apakah ASN ini akan WFH betul di rumah atau justru pergi begitu ya, kerja dari kafe, kerja dari mana gitu kan, itu bisa saja gitu ya Pak Trubus. Malah mending-mending lah kerja dari luar negeri ya, itu yang terjadi kan. Kerja dari luar negeri nggak paling gampang gitu ya, nggak tahu ya kan. Jadi nggak ada yang mengawasi. Jadi itu sudah bukan rahasia umum lah, masyarakat juga tahu itu mereka itu mau kemana perginya. Kalau yang kecil-kecil ya iya, nama gawe ASN yang kecil-kecil baik kecil ya iya. Tapi kalau yang golongan besar-besar, golongan gede, petinggi-petinggi ya udah nggak tahu dari mana Mbak. Itu ya udah pernah, jangankan ini cuman polusi, masa pandemi Covid aja berani pergi keluar Mbak, apalagi cuman Iya, ini ya. polusi gitu ya. Tapi terakhir Pak Trubus, tadi kita menyinggung soal uji emisi sedikit, saya jadi penasaran. Ini apa kabar Pak untuk uji emisi ini? Sudah dilupakan lah, dilupakannkah oleh pemerintah menurut Anda? Iya, kalau saya sih bayangkan aja Pergub 66 tahun 2020 itu dikeluarkan Heeh. masa Gubernur Pak Anies Baswedan. Ya, dan itu juga sebelumnya ada kebijakan juga yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Tetapi kan tidak dilaksanakan, Mbak, pelaksanaannya. Hmm. Karena untuk melaksanakan itu juga butuh anggaran, ya kan? Butuh kesiapan segala hal. Masyarakatnya juga nggak siap. Itu kalau mau diuji emisi. Karena mobil-mobil kita, motor-motor kita banyak kan tua, Mbak. Usia di atas 5 tahun 5 semua. tahun. Ya, kalau itu mau dilakukan misalnya berani misalnya gubernur atau pemerintah lah, nggak usah pemerintah berani tutup semua itu yang mobil-mobil tua dibatasi semua nggak boleh jalan. Apa nggak mereka dikeroyok oleh pelaku usaha pedagang mobil bekas, ya kan motor bekas, belum lagi masyarakat yang punyanya hanya motor itu satu-satunya untuk cari nafkah. Nah kalau memang berani pemerintah tinggal aja diganti saja itu mereka masyarakat yang hanya punya satu-satunya motor, datanya kan bisa minta RT RW itu ya punya motor satu, semuanya Trubus punya motor satu-satunya doang untuk cari nafkah. Ya udah motornya diganti listrik aja, pemerintah ganti aja gratis, kenapa sih? Kalau memang mau seperti itu atau punya mobil yang udah tua satu-satunya mobil itu untuk cari nafkah, tinggal diganti saja kalau memang ini kan. Tapi yang terjadi kan pemerintah nggak akan mau melakukan seperti itu, Mbak. Dalam arti bahwa pemerintah akan berhitung secara mengevaluasi. Jadi yang namanya uji emisi itu tidak selama ini ya hanya lip service saja, dalam arti ya dilaksanakan tapi secara parsial saja. Nah ini Mbak, nggak serentak dan masyarakat sendiri juga nggak siap diuji emisi gitu. Masyarakat banyak menolak juga Mbak, karena kan itu tadi masalahnya adalah motor-motor atau mobil-mobil yang dimiliki usianya di atas limit dan di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun, dan kita semuanya masih menggunakan ini Mbak BBM fosil kan dalam ini. Jadi kalau mau menggunakan listrik, kita butuh listrik. Di satu sisi juga infrastrukturnya di daerah juga nggak ada. Infrastrukturnya kita mengecas di mana maupun motor-motor itu. Iya. Nah ya kan kita mall itu hanya berapa mall yang menyediakan, apalagi kalau jenisnya motornya mobil yang maaf aja merek-merek tertentu itu ngecasnya 4 jam dimanfaatkan 2 jam sudah loyo kan, banyak itu yang kendaraan yang murah-murah itu karena jenis LCC kan, LCC itu low cost itu kan. Jadi mau kendaraan-kendaraan yang LCC itu kan ngecasnya 4 jam Mbak, ngecas 4 jam. Tapi digunakan baru 2 jam udah lemot pada habis. Nah ini kan nggak mungkin karena itu harganya paling murah kan. Kalau mau membeli yang harga hybrid mahal. Hybrid itu kan mahal karena pakai baterai dan pakai ini Mbak, pakai BBM kan gitu. Jadi itu harganya lebih mahal untuk kelas menengah ke atas yang bisa beli kan gitu. Jadi ini juga realitas kita, masyarakat kita ini jurang kaya miskinnya juga sangat tinggi Mbak. Kalau keberanian pemimpin kalau memang seperti di China itu ya udah dikasih mereka bansos, perketat semuanya, otomatis polusi bisa turun. Tapi serentak, kalau kita kan cuma Jakarta doang, Mbak. Ya, saya yang tinggal di pinggiran juga nggak akan ngefek apa-apa. Itu solusi yang memang dipersiapkan Nah, begitu ya, ini Mbak, solusi yang Mbak, mhm, gini. mhm, Yang kena dampak dari polusi itu tidak hanya ASN, Mbak. Ya, ya. karena itu sampean saya ini non ASN, Semua masyarakat, betul. masyarakat. Kan mereka butuh Mhm. perlindungan. Kalau memang pemerintah mau sungguh-sungguh ya dilindungi semua, berarti apa? Iya Semua polusi WFH.
Semua WFH ditutuplah Iya. semuanya, kan gitu. Kenapa Mobilitas hanya juga ASN rendah. gitu ya, Pak? Hanya ASN, nah ASN kok yang disasar cuma ASN. Ya memang Hmm. pemerintah hanya mampunya di situ. Kalau sampai ke non ASN kepada yang namanya swasta, Mbak, mereka harus ngasih insentif, ya kan, ngasih apa bantuan sosial, ngasih macam-macam, anggarannya besar lagi. Jadi yang bisa diatur-atur cuma ASN doang, Mbak, yang jumlahnya tak seberapa gitu dibanding yang non ASN yang lebih banyak. Sekiranya seperti itu, Mbak. Tapi kalau yang non ASN di WFH-in juga, Pak, semua yang swasta gitu di daerah Jakarta dan sekitar ini apakah akan efektif menurut Anda? Enggak juga, karena tetap masyarakat apa bermobilitas, Mbak, susahnya kan begitu. Iya, Ya efek mengurangi Mbak sebentar, tapi ini yang paling bagus ya paling itu rekayasa cuaca saja, rekayasa cuaca supaya hujan, nah nanti hujan buatan begitu ya, Pak? kekuatan ya kan, terus itu Hmm. apa namanya tadi hal-hal yang kecil seperti uji emisi dilakukan segera, itu Ya. aja Mbak, kan dibiarkan saja nanti iklim berubah juga berubah lagi kan. Bentar lagi juga musim hujan gitu ya, Pak Trubus. Iya, nanti lagi kan Baiklah. gitu. Oke, Kita baik. ya, ya Terima kasih mau ya, mau Pak mau Trubus. ngotot-ngotot ya, mau ngotot-ngotot tinggal 1 tahun, Mbak, pemerintahan kita juga mau bikin apa kan itu juga. Nanti juga ada pemimpin yang baru. Mungkin ini jadi topik yang bagus juga, polusi udara untuk calon presiden yang baru nih, Pak Trubus harus dimasukkan juga. Baik, Ya, terima kasih Pak Trubus untuk diskusinya pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Sampai jumpa Pak Trubus. sama-sama Mbak, sukses selalu ya.